Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ini Tuhan memberkati kita dengan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dimanapun saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan juga berkati saudara sebagaimana Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus pasal 1, saudaraku yang kasih. Markus pasal 1 ayat yang ke-35 sampai 39. Saudara bisa menyimak Alkitab saudara, ya. Akan saya bacakan. Yesus mengajar ke kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemui dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya ulangi ayat yang ke-35, demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu penekanan di ayat ini, di ayat 35 apa saudara? Berdoa di sana. Atau boleh katakan yang sunyi dan berdoa. Ada ungkapan bahasa Latin saudara yang dikatakan apa? Ora et labora, yaitu apa? Bekerja dan berdoa. Ungkapan ini sebagai penegasan saudaraku yang kasih, bahwa berdoa dan bekerja adalah apa? Dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, saling melengkapi dan ada keseimbangan. Nah, di sini saya kasih satu judul, yaitu keseimbangan antara doa dan bekerja. Jadi saya yakin dan percaya dua hal ini tidak bisa dipisahkan, yaitu apa? Berdoa dan bekerja. Kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi bagaimana? Harus disertai dengan tindakan usaha atau bekerja. Atau mungkin sebaliknya, kita juga tidak boleh bekerja saja tanpa disertai apa saudara? Berdoa. Sebab itu artinya apa saudaraku yang kasih? Kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan mengesampingkan Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Nah, Kristus sudah memberikan satu contoh teladan yang baik bagi kita. Apa saudara? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 17 dikatakan apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka apa saudara? Aku pun bekerja juga. Nah, semasa berada di bumi ini saudaraku yang kasih, Kristus begitu giat, ya, mengerjakan tugas dari Bapa, yaitu apa? Melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil dari desa ke desa, ya, dan juga apa? Menyembuhkan berbagai segala penyakit dan kelemahan. Meskipun disibukkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun disibukkan dengan jadwal pelayanannya yang padat, Kristus tidak pernah mengabaikan apa? Berdoa. Dia tidak pernah mengabaikan jam-jam doa.
Ia selalu menyediakan, saudaraku, waktu secara pribadi untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Yesus sudah memberikan satu contoh yang baik kepada kita. Jadi ada keseimbangan antara bekerja, pelayanan, dan berdoa. Ayat nas ini menyatakan, saudara, bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Kristus pergi ke tempat yang sunyi. Dia ingin berhubungan, dia berdoa, dia menempatkan dirinya berhubungan dengan Bapa, yaitu doa sebagai hal yang terutama sebelum saudara? Ia melakukan segala sesuatu di hari yang baru. Setelah berdoa, saudaraku yang kasih, barulah Kristus mengajak murid-muridnya untuk bekerja memberitakan Injil di seluruh Galilea. Oh haleluya, puji Tuhan. Inilah satu contoh yang Tuhan berikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan saudara? Di zaman sekarang ini, saudaraku yang kasih, semua orang disibukkan dengan aktivitas yang begitu padat, sibuk dengan pelayanan dan sebagainya. Kesibukan itu jangan sekali-kali menghalangi, meninggalkan jam-jam doa. Ya, kita semua diberi waktu berapa, saudara? 24 jam. Dengan waktu 20 jam sehari itu, tentunya ada waktu untuk Tuhan. Ya, kita di ayat 16, ayat Matius 26 ayat 40b dikatakan demikian, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Namun mungkin ada di antara kita justru menganggap bahwa doa saja itu sudah cukup dan tidak perlu kita bekerja. Tapi ingat, saudara, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 di sana dikatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, jangan menganggap remeh berdoa dan bekerja itu ada keseimbangan. Tuhan sudah memberikan satu contoh bagi kita supaya kita bisa meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas hari yang Tuhan berikan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat kita, bukan hanya pengingat, tapi kita mau melakukan sebagaimana Tuhan sudah memberi contoh yang baik kepada kita. Karena saudara? Dengan berdoa, Tuhan, saudaraku yang kasih, dengan berdoa Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan. Ingat itu. Dengan berdoa Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan doa dan bekerja, Tuhan memberkati kita setiap langkah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kau. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu luar biasa, menegur, mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan berdoa dan juga untuk bekerja. Sebab itu Tuhan sudah mengajarkan kami, Tuhan sudah memberikan contoh yang baik bagi kami, bahwa Tuhan tidak pernah putus hubungan dengan Bapa di surga. Demikian juga kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai orang percaya, kami ingin terus membangun hubungan kami melalui doa dengan Engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadi tertanam di hati kami dan kami tetap kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.